Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dik Maulana Kuswanto. Saya dari UPI Kampus Sumedang, Prodi PGSD Penjas, kelas 5A NIM 1800705 dengan nomor absen 8. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai kedaruratan medis 2, di mana pada beberapa waktu kebelakang saya sudah menjelaskan mengenai kedaruratan medis 1, dan ini video kelanjutan mengenai kedaruratan medis 2, di mana ada 4 pembahasan yang saya akan jelaskan. Yang pertama demam, kejang, epilepsi, dan pingsan. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja ke pembahasan yang 1. Demam. Demam merupakan bagian dari respon tubuh dalam mengatasi penyakit. Jadi, demam ini merupakan respon tubuh kita atau kode atau isyarat dalam tubuh kita bahwa tubuh kita sedang tidak baik-baik saja atau tubuh kita sedang terserang virus atau penyakit. Nah, sedikit mengaitkan dalam keadaan sekarang di 2020 yang gencar akan COVID-19, di mana banyak menyerang orang luas, khususnya satu dunia ini. Nah, yang pertama gejalanya itu adalah demam. Kenapa demam? Karena demam adalah salah satu isyarat dalam tubuh kita atau mengatasi penyakit, di mana ketika kita terserang penyakit atau terserang virus di dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan mengalami demam. Seperti COVID-19, ketika tubuh kita terserang atau terkena COVID-19, yang pertama itu akan mengalami demam. Namun kembali lagi kepada imun tubuh kita, ketika imun tubuh kita dan tubuh kita kuat mengatasi COVID atau virus tersebut, maka tubuh kita akan baik-baik saja dan demam tersebut akan kembali membaik. Namun ketika tubuh kita tidak kuat atau imun tubuh kita jelek, maka kita akan terpapar dengan virus COVID-19 tersebut. Seperti itu. Nah, ada beberapa penanganan yang dapat dilakukan di rumah mengenai demam atau di sekolah, khususnya bagi anak-anak. Yang pertama, berikan kompres air hangat. Kita sudah sering melakukan kompres air hangat di anak-anak atau di orang dewasa. Yang kedua, kompres dengan menyeka seluruh tubuh, bukan hanya di dahi saja. Nyeka, diseka itu atau terkenal dengan bahasa kita di sini dengan menyepon. Jadi diseka seluruh tubuh, bukan hanya di dahi saja. Yang ketiga, berikan banyak minum air putih agar meredam kemungkinan demam tinggi. Ini air putih ini untuk mengatasi atau mengantisipasi untuk demam tinggi. Yang keempat, hindari pakaian berlapis atau selimut tebal karena menghambat pertukaran suhu dengan udara. Yang terakhir, jika anak terlihat lemah atau dehidrasi, segera bawa ke rumah sakit. Jadi kalau melihat tubuh si anaknya begitu lemas atau dehidrasi, kita sudah melakukan penanganan medis tapi tidak ada perubahan, maka segeralah bawa cepat ke rumah sakit atau ke dokter. Nah, di sini ada mengenai suhu tubuh normal pada manusia. Sedikit memberikan informasi, ketika dalam keadaan sekarang kita sering dicek suhu tubuh kalau memasuki ruangan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai suhu tubuh normal pada manusia. Ketika umur 3 bulan, suhu tubuh normalnya adalah 37,5. 6 bulan 37,5, 1 tahun 37,7, 3 tahun 37,2, 5 tahun 37,0, 7 tahun 36,8, 9 tahun 36,7, 11 tahun 36,7, 13 tahun 36,6, dan dewasa sampai 70 tahun adalah 36,0. Maka ketika tubuh kita dicek suhu tubuhnya melebihi 36,0 atau 38 ke atas, maka tubuh kita sedang tidak baik-baik saja. Maka segeralah melakukan penanganan medis yang tadi saya jelaskan di atas, atau segera periksa ke rumah sakit ataupun ke dokter. Nah, di sini ada kejang. Pembahasan yang kedua, kejang merupakan tubuh atau alat gerak akibat kontraksi dan atau relaksi otot yang tidak terkendali, di mana otot kita ini tidak terkendali. Kita sering melihat orang kejang-kejang itu seperti orang yang kerasukan atau kesurupan, sudah tidak terkendali ini tubuhnya. Ada beberapa penyebab demam. Yang pertama, epilepsi,
hipoglikemi, keracunan alkohol. Nah, ini sering terjadi di masyarakat. Banyak sekali orang-orang dewasa atau remaja mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang yang menyebabkan kejang-kejang dan merusak tubuhnya sendiri ini. Nah, itu pengkonsumsian alkohol atau obat-obatan berlebih dosis atau melebihi dosis yang sudah diberikan oleh dokter atau rumah sakit, maka akan merusak organ tubuh kita dan akan menjadi kejang-kejang seperti itu. Yang berikutnya ada stroke. Ketika orang yang terkena stroke, kita lihat kejang, bahkan ada yang tangannya tidak bisa kembali lagi atau suaranya rahangnya ini tidak normal kembali, itu penyebabnya karena kejang. Yang berikutnya ada demam, umumnya pada balita. Ini demam sering terjadi pada balita dan infeksi seperti itu. Nah, di sini ada beberapa cara dalam penanganan korban kejang. Secara umum kejang akan berhenti dengan sendirinya. Sebagai penolong tidak banyak yang bisa dilakukan ketika orang sedang mengalami kejang. Yang terpenting adalah yang satu, jangan melawan kejang tersebut. Ketika seseorang mengalami kejang, kita jangan melawan. Ketika sedang kejang, kita jangan berusaha mencoba untuk agar kejang tersebut berhenti. Itu melawan, itu tidak boleh. Yang kedua, jangan berusaha menyupal mulut, tidak boleh itu. Jaga pernapasan, hindari dari bahaya sekitar karena orang yang terkena kejang dapat terjadi di mana saja seperti itu. Nah, berikutnya ada epilepsi. Epilepsi merupakan gangguan pada sistem saraf pusat atau aktivitas sel saraf di otak. Kekuatan tubuh untuk beberapa saat disertai kejang dan diikuti hilangnya kesadaran. Nah, ini epilepsi ini kekuatan tubuh kita untuk beberapa saat disertai kejang dan diikuti kehilangan kesadaran. Kita kejang disertai juga dengan tidak sadar seperti itu. Gejala dan tandanya tiba-tiba. Yang pertama, jatuh tiba-tiba, wajah dan leher sianosis, gerakan kejang otot, mulut berbuih setelah kejang, biasanya kelelahan, itu namanya epilepsi. Nah, lanjut, ketika anak mengalami epilepsi, yang pertama itu jangan panik. Yang kedua, pastikan dia dalam keadaan yang aman. Jadi untuk menghindari keadaan sekitar ini, kita bawa anak ke dalam rumah atau ke keadaan yang aman. Jauhkan dia dari benda-benda yang tajam, yang keras dan perabot rumah. Setelah itu, baringkan tubuh ke arah kanan atau kiri. Cairan dalam mulutnya bisa keluar dan tidak masuk ke dalam napasnya. Jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulut anak selama kejang berlangsung. Kondisi ini dapat menghambat jalannya napas. Jadi ketika anak epilepsi, bawa dia, lalu bisa baringkan tubuhnya ke kiri ataupun ke kanan. Kiri, kanan, seperti itu. Agar untuk tidak menghambatnya jalannya napas. Jangan memasukkan apapun ke dalam mulut ketika anak sedang epilepsi. Yang berikutnya, saat dan setelah kejang, pantau kondisi anak apakah ia bernapas. Jika setelah kejang anak tidak bernapas, maka segeralah bawa ke IGD dan rumah sakit terdekat. Ketika kejangnya sudah reda dengan sendirinya, kalau napasnya tidak ada atau sedikit, cepat-cepat bawa ke IGD atau ke rumah sakit. Selama dan setelah kejang berakhir, anak Anda mungkin ketakutan dan bingung dengan kondisi yang dialami. Tenangkanlah dia dengan berkata bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa Anda selalu ada di sisinya karena faktor yang tadi, hilangnya kesadaran ketika kita sedang epilepsi. Dan jangan membuat anak panik, cukup jelaskan bahwa semuanya baik-baik saja, seperti itu. Biarkan dia beristirahat, hindari memberikan obat tambahan kecuali bila diresepkan oleh dokter. Tidak boleh sama sekali kita berinisiatif memberikan obat-obatan tanpa resep dokter. Nah, seperti itu. Berikutnya ada banyak jenis obat-obatan yang tersedia untuk menangani epilepsi pada anak. Obat-obatan tersebut antara lain ada phenytoin, ada valvarot, ada valproic, ada pelmamed, dan masih banyak lagi obat-obatan untuk meredakan epilepsi ini. Nah, kita bisa tanyakan ke apotek obat-obatan yang baik dan harus disertai dengan resep dokter tersebut.
Seperti itu. Nah, yang berikutnya yang terakhir ada pingsan. Pingsan hilangnya kesadaran karena peredaran darah ke otak ini berkurang. Jadi peredaran darah kita ini tidak lancar sampai menghambatnya peredaran darah ke otak kita ini berkurang. Nah, ada gejala dan tanda mengenai pingsan: perasaan linglung, pandangan berkunang-kunang, lemas, keluar keringat dingin, menguat, kurang respon, denyut nadi lambat. Nah, ini gejala-gejala pingsan ini. Perasaan kita ini jadi linglung, pandangan kita menjadi berkunang-kunang, seperti tidak jelas seperti itu, lemas, keluarnya keringat dingin di dalam tubuh kita, menguap, kurang respon, denyut nadi ini menjadi lambat karena faktornya ini peredaran darah ke otaknya ini berkurang, seperti itu. Nah, ada beberapa cara pertolongan pertama yang dapat dilakukan kepada orang yang pingsan. Yang pertama, bawa penderita ke tempat yang aman dan segar. Jadi kita sering melihat orang atau anak-anak yang tercebur di dalam air itu tiba-tiba pingsan. Nah, seperti itu karena tidak bisa berenang, maka bawa ke tempat aman dan segar. Baringkan penderita bila pucat tungkai ditinggikan. Nah, jadi dibaringkan, bila terlihat pucat si tungkai kakinya ini ditinggikan. Seperti itu. Yang ketiga, periksa respon penderita. Longgarkan pakaian yang mengikat, bila perlu berikan rangsangan wangi-wangian. Kita sering melihat ketika orang yang pingsan diberikan kayu putih di mulutnya atau wangi-wangian di sini, ini untuk merangsang bila perlu agar si penderita bisa cepat-cepat pulih atau sadar kembali. Nah, bila sudah pulih, sarankan posisi recovery dan beri minum bila penderita sudah bisa duduk dengan nyaman. Nah, jika penderita dari posisinya berbaring, sudah sadar, lalu sudah bisa duduk, berikanlah minum atau air minum yang hangat. Nah, itu pertolongan pertama yang dapat dilakukan mengenai anak atau orang dewasa yang pingsan. Nah, ada 4 pembahasan yang sudah saya bahas mengenai kedaruratan medis 2. Mudah-mudahan dengan videonya ini saya bisa memberikan atau sharing mengenai informasi kepada teman-teman, kepada rekan-rekan, dan kepada seluruh orang yang menonton video saya ini, dan berikan saran dan masukan terhadap kekurangan video ini. Dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Saya Didik Maulana Kuswanto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.